sahabat-sahabat Cahaya Studio yang saya kasihi, jumpa lagi bersama saya Suster Carmelita dalam acara Love Message Program edisi Pentakosta 2024. Seruan Veni Sancte Spiritus atau Datanglah Ya Roh Kudus harus menjadi nafas hidup seorang suster misi abdi Roh Kudus. Demikianlah kata Beata Josefa Hendrina Stenmans, co-pendiri kongregasi SSPS. Di edisi Pentakosta 2024 kali ini, Love Message Program kembali hadir dengan tema yang sangat menarik, yakni Don't Forget Your Password of Life, atau jangan lupa kata sandi hidupmu. Untuk mendalami tema ini, saya tidak sendirian. Kembali saya ditemani oleh Suster Ines Suratlana, Provinsial SSPS Flores bagian Timur. Apa kabar, Suster? Baik-baik dan sehat. Oke, puji Tuhan, Suster Ines mempunyai kabar yang baik. Saya harap sahabat-sahabat Cahaya Studio juga mempunyai kabar yang sama sebelum menyambut Pentakosta. Don't forget your password of life, atau jangan lupa kata sandi hidupmu. Tema yang sangat menarik, bukan? Pasti sahabat-sahabat studio juga penasaran, apa makna dari tema ini, Suster? Baik, don't forget your password of life atau jangan lupa kata sandi hidupmu adalah tema Love Message Program kali ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita hidup di era digital, di mana semua orang berusaha untuk menjaga privasi, menjaga rahasia hidup masing-masing. Padahal kalau kita mau lihat di era digital, dunia kita ini seperti sebuah ruangan yang terbuka, di mana tidak ada rahasia lagi. Tapi justru pada zaman digital ini, semua orang berusaha untuk menjaga privasi atau rahasia hidupnya. Kita lihat saja, komputer atau laptop selalu ada password. HP kita punya juga ada password. Email juga ada password. E-banking juga ada password. Koper-koper sekarang juga ada password. Pintu kamar tidur juga ada password. Jadi semuanya ada password. Karena orang tidak mau privasi atau rahasia hidupnya itu diketahui oleh orang lain. Nah, dampak dari perkembangan dan juga inovasi teknologi informasi ini juga berpengaruh terhadap kehidupan kita dan relasi kita dengan Tuhan. Jadi hidup dan relasi kita dengan Tuhan juga punya passwordnya. Dan password yang saya maksudkan di sini adalah Roh Kudus. Mengapa saya katakan bahwa password hidup dan relasi kita dengan Tuhan itu adalah Roh Kudus? Karena dengan password Roh Kudus kita bisa membuka hati Allah Bapa dan Allah Putra. Dan kalau saya hubungkan dengan spiritualitas Arnold Jansen yang dihidupi oleh para anggota SSPS sampai zaman ini, Roh Kudus itu adalah buah cinta antara Bapa dan Putra. Karena itu menurut saya kita lebih mudah membuka hati Allah Bapa dan Allah Putra dengan menggunakan password Roh Kudus. Karena itu seharusnya hidup kita sebagai umat beriman, orang Katolik, terlebih SSPS yang mengabdikan dirinya secara khusus terhadap Roh Kudus, senantiasa online atau selalu terkoneksi dengan Roh Kudus yang adalah password hidup kita. Roh Kudus adalah password hidupmu, adalah poin yang sangat menarik dari penjelasan Suster mengenai makna dari tema Pentakosta kali ini. Mengapa Suster bisa mengatakan Roh Kudus adalah password hidup? Baik, saya berani mengatakan bahwa Roh Kudus adalah password hidup kita karena ada dasar biblisnya. Ada dasar biblisnya yang pertama dari Injil Yohanes bab 20 ayat 22. Di sana dikatakan bahwa setelah berkata demikian, ia menghembusi mereka dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan juga dalam Injil Yohanes yang sama bab 16 ayat 13 juga dikatakan bahwa apabila Roh kebenaran itu datang, maka ia akan mengajarkan kepadamu tentang seluruh kebenaran itu.
Dari dua perikop Injil Yohanes ini kalau saya sandingkan, itu memang mempunyai korelasi yang sangat erat, yang sangat dekat, di mana Tuhan Yesus menghembusi kita dengan Roh Kudus. Artinya bahwa Roh Kudus itu milik kita. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, menjadi milik kita. Siang malam dia ada bersama-sama dengan kita. Dan Roh Kudus itu juga yang memberikan daya, yang memberikan power atau kuasa kepada kita untuk mewartakan kebenaran, untuk mewartakan kebaikan kepada sesama kita. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus bab 2 ayat 11b menyatakan dengan sangat jelas bahwa Roh Kudus itu adalah password hidup kita. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah itu sendiri. Dari beberapa perikop kitab suci ini, saya menyadari dan saya begitu yakin bahwa Roh Kudus adalah password hidup saya secara pribadi dan password hidup kita sebagai orang-orang Katolik, orang-orang beriman, terutama para suster SSPS. Menarik karena suster sangat yakin dalam ungkapannya bahwa Roh Kudus adalah password hidup kita. Password para suster SSPS dan juga sahabat-sahabat Cahaya Studio. Apakah suster mempunyai pengalaman yang khas atau pengalaman sederhana akan karya Roh Kudus dalam hidup suster? Ya, ada dua pengalaman kecil dan sederhana yang mau saya sharingkan pada kesempatan ini. Yang pertama, kalau saya mau melakukan satu kegiatan atau saya mau menulis atau membuat kata sambutan atau menyiapkan materi-materi tertentu, itu saya selalu meminta bantuan dan bimbingan Allah Roh Kudus. Dan pengalaman saya, kadang-kadang kita minta itu bukan satu atau dua kali, tetapi berkali-kali baru Roh Kudus itu bisa datang. Dan itu biasanya dalam waktu yang hening, sepi, sehingga saya itu biasanya melakukannya itu pada jam 2, jam 3, jam 4 pagi, di mana suasana sama sekali hening dan tidak ada orang yang mengganggu. Dan itu kalau Roh Kudus sudah datang, itu saya mengalami bahwa inspirasi itu keluar dan mengalir begitu saja dan kadang-kadang tidak terbendung. Sehingga kalau itu terjadi pada siang hari, kadang-kadang ada orang yang ketuk pintu kantor, saya tidak membukanya karena saya kalau bangun buka pintu artinya inspirasi tadi hilang. Dan itu saya mengalami secara pribadi bahwa dalam pengalaman ini Roh Kudus membantu pada waktunya, memberikan inspirasi. Dan juga ketika misalnya kalau saya mau menyiapkan kata sambutan, saya butuh waktu untuk refleksi pribadi. Kemudian juga setelah membuat itu saya berdoa supaya Roh Kudus memberikan roh kepada kata-kata saya yang sederhana, melalui mulut saya, diri saya yang sederhana dan berdosa. Jadi ini saya melihat bahwa dalam pengalaman ini Roh Kudus berkarya. Roh Kudus itu menjadi password hidup saya, sehingga apapun yang saya lakukan itu selalu saya terkoneksi atau online lebih dahulu dengan Roh Kudus. Pengalaman yang kedua, ketika saya masih berkarya di Yayasan Santo Gabriel, pada suatu ketika ada masalah yang sangat berat dengan seorang karyawan, dan di dalam rapat pengurus yayasan kami sudah memutuskan supaya karyawan yang bersangkutan diberhentikan, artinya diputuskan hubungan kerjanya dengan yayasan, dan kami sudah memutuskan itu. Tapi kebiasaan saya beberapa hari sebelum menyampaikan keputusan ini kepada orang yang bersangkutan, saya biasa mendoakan orang yang bersangkutan supaya dia terbuka hati untuk menerima pengalaman atau keputusan pahit yang akan saya sampaikan kepadanya. Dan dalam doa itu saya merasakan saya punya suara hati nurani saya tidak nyaman. Dan pada malam terakhir ketika besoknya saya sudah janji untuk bertemu dengan karyawan yang bersangkutan, saya masih
merasa batin saya belum aman, jadi saya doa khusus kepada Roh Kudus, kalau bisa tunjuk saya dalam mimpi malam ini bagaimana seharusnya saya mengambil keputusan. Dan malam itu saya bermimpi ada seorang yang mengatakan kepada saya bahwa kalau kamu memutuskan untuk memberhentikan karyawan itu sekarang, itu resikonya sangat tinggi. Dan sebut dengan nama karyawan itu, resikonya sangat tinggi dan sebaiknya kamu tunda tahun depan. Dan saya mengalami ini sebagai karya Roh Kudus sehingga saya menganulir keputusan tahun itu dan menundanya sampai tahun depan, dan semuanya berjalan dengan baik, dengan damai, dan karyawan tersebut juga menerima kenyataan pahit yang saya sampaikan kepadanya dengan hati yang gembira. Saya bilang, kalau nanti setelah ini ketemu saya di jalan jangan lupa sapa saya. Dia bilang, oh tidak apa-apa suster, kami dua bertemu di jalan seperti biasa. Jadi ini saya melalui pengalaman-pengalaman sederhana ini, saya meyakini bahwa Roh Kudus itu adalah benar-benar pas seperti hidup saya secara pribadi, pas seperti hidup SSPS, dan pas seperti hidup umat beriman atau pas seperti hidup kita yang beragama Katolik. Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, novis, postulan, para aspiran, para anggota PMRK, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta tahun 2024. Jangan lupa password hidupmu yakni Roh Kudus. Sahabat-sahabat Cahaya Studio, terima kasih telah setia bersama kami dalam Love Message program edisi Pentakosta 2024 kali ini. Semoga pengalaman sederhana akan karya Roh Kudus yang telah diseringkan oleh Suster Ines menginspirasi kita semua, terutama bagi para suster misionaris abdi Roh Kudus. Saya Suster Karmelita SSPS pamit dari hadapan Anda. Ingat, kalau mau akun hidupmu aman, pakailah password Roh Kudus. Sampai jumpa di Love Message program edisi selanjutnya. Bye!